Setiap kali konflik di Timur Tengah mencuat dan ketegangan meningkat, memicu perdebatan dan kekhawatiran di seluruh dunia, satu nama negara selalu muncul dalam percakapan: Amerika Serikat. Negara adidaya ini seolah tak pernah absen dari pusaran konflik di sana. Kenapa Amerika selalu terlibat secara aktif, padahal jaraknya ribuan kilometer dari sana? Apa yang mendorong keterlibatan yang begitu dalam dan berkelanjutan? Ini bukan kebetulan semata, melainkan pola yang terbentuk dan terukir selama puluhan tahun, sebuah sejarah panjang interaksi dan kepentingan. Keterlibatan Amerika yang kompleks di Timur Tengah adalah cerita panjang, penuh kepentingan yang saling terkait dan konsekuensi global yang luas dan mendalam. Dari Washington DC, pusat pengambilan keputusan, hingga gurun pasir Arab yang menyimpan sumber daya vital, jejak Amerika begitu nyata dan terasa. Apakah mereka polisi dunia yang menjaga ketertiban, atau ada agenda tersembunyi yang lebih dalam dan kompleks? Setiap langkah Amerika di kawasan yang bergejolak ini adalah bagian dari permainan catur geopolitik yang rumit dan penuh perhitungan. Untuk memahami dinamika dunia hari ini secara utuh, kita harus membedah motif di balik keterlibatan yang tampaknya tak berkesudahan ini. Mari kita telusuri bersama alasan-alasan utama di balik kehadiran Amerika yang begitu kuat dan berpengaruh di Timur Tengah. Ini bukan sekadar berita luar negeri yang jauh. Ini adalah pelajaran penting tentang kekuasaan global, ekonomi yang saling terkait, dan ideologi global yang bersaing. Mari kita mulai perjalanan investigasi yang menarik ini. Salah satu alasan utama keterlibatan Amerika di Timur Tengah, minyak. Sumber daya alam yang tak ternilai ini memiliki peran sentral dalam dinamika geopolitik kawasan. Timur Tengah menyimpan cadangan minyak terbesar dunia, sebuah fakta yang tak bisa diabaikan dalam percaturan global. Kekayaan alam ini menjadikan kawasan tersebut sangat strategis. Minyak adalah urat nadi ekonomi global. Tanpa pasokan minyak yang stabil, roda perekonomian dunia bisa terhenti. Amerika, sebagai konsumen energi raksasa, sangat bergantung pada pasokan minyak dari berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, Amerika ingin memastikan pasokan minyak tetap aman dan stabil, tanpa gangguan yang berarti. Gangguan di kawasan ini, sekecil apapun, bisa mengguncang ekonomi dunia dan memicu krisis energi global. Tapi ini bukan hanya soal harga minyak yang fluktuatif, melainkan juga soal kontrol dan pengaruh geopolitik yang sangat besar di kawasan tersebut. Kehadiran militer Amerika di dekat sumber minyak utama adalah manifestasi dari kepentingan strategis ini. Hal ini memberi mereka kekuatan tawar global yang signifikan dalam berbagai forum internasional. Setelah tragedi 9/11, alasan keamanan nasional semakin menonjol dalam setiap kebijakan luar negeri Amerika. Amerika menganggap Timur Tengah sebagai wilayah yang sangat penting bagi kepentingan nasionalnya. Amerika juga melihat Timur Tengah sebagai sumber ancaman terorisme yang perlu diwaspadai. Invasi ke Afghanistan dan Irak adalah contoh nyata dari kebijakan ini. Tindakan tersebut didorong oleh keinginan menekan kelompok ekstremis yang dianggap mengancam keamanan global. Tujuannya adalah untuk mencegah mereka menyerang Amerika dan sekutunya. Namun, intervensi militer seringkali memiliki konsekuensi yang tak terduga. Intervensi militer justru memicu ketidakstabilan baru dan memperburuk konflik regional. Stabilitas dan keamanan kawasan tetap menjadi alasan utama keterlibatan Amerika. Namun hasilnya sering kontradiktif dan memunculkan pertanyaan tentang efektivitas strategi tersebut. Selain minyak dan keamanan, yang menjadi fondasi keterlibatan Amerika di Timur Tengah, Amerika punya sekutu penting di Timur Tengah, yang menjadi kunci bagi strategi regionalnya. Aliansi ini bukan hanya soal kesepakatan, tapi juga kemitraan strategis. Israel adalah mitra utama, dengan ikatan yang kuat dan sejarah panjang kerjasama. Mereka didukung penuh secara militer dan diplomatik, menjadi pilar penting dalam kebijakan AS di kawasan. Amerika juga menjalin aliansi dengan Arab Saudi, sebuah hubungan yang kompleks namun strategis. UEA dan Mesir demi stabilitas regional dan melawan pengaruh Iran yang semakin meningkat. Hubungan ini saling menguntungkan, keamanan ditukar dengan akses dan pengaruh yang sangat dibutuhkan. Amerika butuh pangkalan militer yang strategis dan kerjasama intelijen yang mendalam, sementara sekutu butuh perlindungan dari ancaman eksternal dan internal. Semua ini bermuara pada satu tujuan: mempertahankan pengaruh global di tengah persaingan kekuatan dunia.
Dengan tetap terlibat secara aktif, Amerika berupaya mencegah pesaing seperti Rusia dan Tiongkok mengisi kekosongan yang bisa mengancam kepentingan AS. Diplomasi, bantuan ekonomi, dan kekuatan militer tetap menjadi alat utama dalam mencapai tujuan tersebut. Retorika demokrasi sering digunakan sebagai pembenaran atas tindakan-tindakan ini, meski hasilnya tak selalu sesuai harapan dan seringkali memicu perdebatan. Pengaruh Amerika di kawasan ini adalah soal kekuatan, nilai, dan kepentingan yang saling terkait. Setiap intervensi punya dua sisi. Ada dampak positif, seperti intervensi kemanusiaan dan perlindungan kelompok minoritas. Bantuan Amerika kadang mencegah kekejaman lebih besar, seperti zona larangan terbang di Irak Utara. Upaya membangun institusi demokrasi juga pernah memberi harapan, meski sering gagal. Namun, dampak negatifnya besar. Invasi Irak memicu kekacauan, melahirkan kelompok ekstremis baru. Korban sipil tak terhindarkan, serangan drone sering salah sasaran. Sentimen anti-Amerika tumbuh, memperpanjang siklus kekerasan. Perang proksi memperburuk konflik seperti di Suriah. Tindakan yang diniatkan baik kadang justru memperparah situasi. Keterlibatan Amerika selalu membawa konsekuensi jangka panjang. Setelah semua alasan dan dampak, pertanyaannya, haruskah Amerika terus ikut campur? Ada yang bilang Amerika punya tanggung jawab moral menjaga stabilitas dan hak asasi manusia. Ada juga yang menilai intervensi justru membawa kehancuran dan radikalisme. Solusi sejati mungkin harus datang dari kawasan itu sendiri, bukan dipaksakan dari luar. Mungkin bukan soal ikut campur atau tidak, tapi bagaimana cara terlibat yang benar. Dialog, pembangunan ekonomi, dan mendengarkan suara lokal bisa jadi jalan baru. Menemukan keseimbangan antara kepentingan nasional dan kedaulatan negara lain adalah tantangan besar. Bagaimana menurut Anda? Masa depan Timur Tengah dan dunia bergantung pada jawaban ini.